Diskon 15% asuransi kecelakaan Motion Share Safe. Download Motion Insure sekarang. Terus disudutkan dengan pemberitaan Ihwal tak hadir di sebuah acara pengajian di kawasan Garut, Jawa Barat. Kemarin Ustadz Soleh Mahmud alias Ustadz Solmed akhirnya melaporkan pihak penghubung panitia pengajian, dalam hal ini Ustadz Suwarna, ke Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar dengan tuduhan pencemaran nama baik. Setelah saya melihat, membaca, mendengar apa yang dilontarkan oleh Pak Suwarna ya sebagai broker acara ya, sebagai calo acara di Cisewu, saya melihat ini sudah terlalu jauh ya karangan, kebohongan, fitnahnya, sehingga perlu saya memberikan laporan sebagai bentuk klarifikasi tentunya, sekaligus juga efek jerah agar kita saat bicara berhati-hati, agar kita saat bicara tidak memfitnah, agar kita saat bicara berdasarkan fakta dan bukti. Sehingga saya datang ke Polda Jabar, ke Krimsus dalam rangka melaporkan berbagai macam tuduhan, fitnah yang dilontarkan baik di media cetak, elektronik, media sosial maupun juga media televisi. Semua kita serahkan kepada penyidik. Ya, hak saya untuk melapor dalam rangka mengklirkan persoalan ini agar supaya tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pak Suwarna ya bisa diberikan gitu ya. Jadi jangan hanya melontarkan opini di publik, tapi buktikan dengan tanggung jawab. Laporan ini dibuat di akhir waktu tenggang yang telah diberikan oleh Ustadz Solmed kepada panitia, terutama pihak penghubung yaitu Ustadz Suwarna untuk meminta maaf. Namun karena tak ada itikat baik, sementara nama baik sang dai tercoreng, suami April Jasmine ini pun akhirnya melaporkan pihak panitia. Saya berikan waktu dari hari Jumat kemarin sampai hari Senin ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kalau memang ingin berdamai, artinya saya tidak akan melapor ke Polda Jabar, maka sampaikan permohonan maaf di publik seperti Anda menyampaikan fitnah dan melontarkan itu semua di hadapan publik. Tapi sampai hari Senin saya tunggu tidak ada kabar, tidak ada jawaban, ya saya harus menepati janji saya. Selasa saya akan laporkan secara resmi ke Polda Jabar. Ya, sebelumnya santer diberitakan jika Ustadz Solmed gagal menghadiri ceramah di kawasan Garut, Jawa Barat hingga membuat panitia dan jamaah kecewa. Apalagi kabarnya Ustadz Solmed sudah menerima bayaran. Tapi kepada awak media, Ustadz Solmed justru menepis ketidakhadirannya. Ustadz Solmed juga sempat menyertakan bukti video jika ia telah tertipu undangan yang semula di Bandung, tapi ternyata lokasi ceramah berada di Garut. Namun meski begitu, Ustadz Solmed dan panitia kabarnya tetap pergi untuk mendatangi lokasi. Sayang di tengah jalan, ia dan tim terjebak karena ada tanah longsor. Bahkan ia sudah mencoba menempuh jalan alternatif, namun ternyata karena medan dan kemacetan, ia akhirnya kembali pulang. Jam 3 mereka datang ke saya, ngasih kabar, yuk berangkat kemana? Orang acaranya malam di Pangalengan. Loh, ini 2 jam Ustadz, jalannya belekok-lekok. 2 jam? Emang di mana? Garut. Ya udah, saya diem lah. Saya suruh berangkat duluan. Nah, sambil saya istikharah, ba'da maghrib saya jamak, baru saya jalan. Padahal secara hukum, saya tidak punya kewajiban untuk datang. Karena semua undangan yang tertera adalah Pangalengan, Bandung, bukan Garut. Itu mah karena saya kasihan aja sama panitia, sama Pak Suwarna. Rasa kemanusiaan sebetulnya lebih besar. Ada bencana di depan. Nggak bisa datang dan nggak bisa lewat. Nah, makanya saya bilang, buktikan saja nanti di hukum. Saya ingin meluruskan dulu ya, bahwa Pak Suwarna itu bukan panitia, tapi Pak Suwarna adalah calo, broker yang menyambungkan acara antara panitia dengan saya.
Ustadz Saumet sendiri mengaku sudah memberitahukan pihak panitia, terutama melalui penghubungnya Ustadz Suwarna, tapi entah mengapa ia justru merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Ustadz Suwarna mengungkap fakta lain di media. Jengah dengan sikap pihak panitia, Ustadz Saumet pun akhirnya terpaksa melaporkan sang Ustadz, apalagi suami April Jasmine ini mengaku jika Ustadz Suwarna punya sangkutan piutang dari produk yang diberikannya, namun hingga kemarin belum juga dikembalikan uangnya. Harusnya tabayun dulu dong. Ustadz Saumet udah bilang, Pak Suwarna, Anda ini salah ngundang. Anda nulisnya Pangalengan Bandung, Pangalengan Bandung. Harusnya panitia laporkan itu Pak Suwarna, karena Anda sudah ditipu. Tapi kalau Anda sudah saya buktikan bahwa dari awal Pak Suwarna memang salah, yang mengundang saya bukan ke Garut, nah, di situ Anda harusnya bawa Pak Suwarna untuk diproses. Kalau sampai hari Minggu tidak ada permohonan untuk Anda, Pak Tisna, Pak Suwarna meminta maaf, maka Senin saya akan minta untuk ini proses dilanjutkan. Tapi kalau ada permohonan untuk mau meminta maaf, Senin kita ke Polda Jawa Barat bersama-sama. Anda sampaikan permohonan maaf di hadapan publik lewat media, dan saya akan cabut laporan saya secara resmi. Itu aja sih pilihannya. Di lain kisah, Indro Warkop sempat merasa prihatin dengan beredarnya grup Warkopi, grup berisi personil lawak yang mirip dengan dirinya mendiang Dono dan Kasino. Ketiga personil Warkopi terancam hukuman pidana karena telah melanggar hak kekayaan intelektual alias haki yang sudah didaftarkannya ke Lembaga Kehakiman tahun 2004 silam. Warkop DKI sebetulnya sudah mendaftarkan merek ini dari tahun 86 ketika mempunyai nama Warkop DKI. Tetapi kemudian diperbaharui yang kebetulan langsung diarahkan seperti juga keinginan kita semua di Warkop, ya. Keinginan saya, Mas Dono, Mas Kasino pasti ya, untuk menghadiahkan ini, mewariskan ini kepada anak-anak kami. Jadi ini tolong dicatat banget ya. Nah, ketika terakhir Mas Dono meninggal, saya selalu berkeinginan dari dulu anak-anak ini guyup seperti orang tuanya. Maka tahun 2002, 4 April tahun 2002 kami bentuklah secara hukum, ada ketetapan hukumnya waktu itu, namanya Lembaga Warkop yang berisikan anak-anaknya Warkop DKI. Anak Mas Dono, anak Mas Kasino, anak Mas Indro. Dan seperti Warkop itu dilideri atau dipimpin oleh almarhum Mas Kasino. Maka Lembaga Warkop ini dipimpin oleh anaknya yang kebetulan juga paling tua. Nah, dalam perjalanannya lebih lagi kami ingin benar-benar mewujudkan, mumpung saya masih hidup, bahwa hak kekayaan intelektualnya kami wariskan kepada anak-anak kami. Maka di tanggal 21 Januari tahun 2004 tercapailah apa yang dicita-citakan oleh keluarga Warkop, bahwa hak kekayaan intelektual itu dimiliki oleh Lembaga Warkop yang berisikan anak-anaknya Warkop. Ya, itu yang harus dicatat juga oleh semuanya gitu ya. Tetapi ke depan harus dilihat bahwa ini anak-anaknya Warkop yang sudah mewakili Warkop, bapak-bapaknya. Ya. Nama Hana sesuai dengan namanya Kasino, nama Aryo, Damar, dan Satrio sesuai dengan nama bapaknya. Nama Putri, Hada, dan Harli sesuai dengan nama bapaknya. Seperti bapaknya semuanya rata, semuanya punya hak yang sama. Meski melalui sebuah press conference mereka sudah meminta maaf, namun hingga kemarin Indro mengaku mereka belum pernah datang menemuinya untuk membicarakan secara kekeluargaan. Karena itu, Indro akhirnya mengultimatum agar kubu Warkopi segera mengganti nama dengan batas waktu 7 hari. Jika ultimatum itu tak diindahkan, bisa jadi proses hukum akan berjalan. Sebisa mungkin secara kekeluargaan,
Kami berharap mereka mengerti, jadi sebisa mungkin tidak masuk ke ranah hukum, sebisa mungkin. Gitu. Ini digaris bawahi, kita sama-sama anak bangsa, makanya dikatakan oleh Hana kekeluargaan. Tapi tolong disikapi, bukan kami takut, enggak. Kami berbicara itu justru kami kuat. Ya, pertama mungkin buat Warkopi, anak-anakku yang mengatur juga, jauhi nama Warkop, jauhi Warkop DKI. Kalau konten itu bukan tanggung jawab saya, walaupun Anda kemudian berhadapan lagi dengan PH ya, tapi kami jauhin namanya, brandnya, seolah-olah Dono, seolah-olah Kasino, seolah-olah Hindro. Dan percayalah, kalian harus jadi diri sendiri, anak-anakku, ya. Nggak ada yang meniru. Ini bukan masalah plagiatisme dalam artian lawakan kita di ini enggak ya, tapi meniru grupnya gitu. Sebetulnya nggak kepengen mencampuri mereka gitu. Karena memang saya harus konsisten dan konsekuen. Mereka lebih mengerti hal-hal yang sekarang gitu. Kita namanya orang tua kan biasanya memang lebih, makin lama makin meninggalkan apa ya, hal-hal yang membuat pusing diri sendiri gitu. Oleh karena itu, sekali lagi saya kepengen tekankan bahwa perizinan, bahwa apapun yang bersangkutan dengan hak kekayaan intelektual adalah 100% hak dari lembaga Warkop yang berisikan putra-putrinya Mas Dono, Mas Kasino, dan saya. Yang hanya dapat dipakai bukti aja, hanya ada 2 kali email dari pihak Warkopi dan manajemennya. Ya, yang lainnya nggak bisa dijadikan bukti. Gitu. Karena yang lainnya nggak mempengaruhi sama sekali untuk masalah perizinan. Tidak ada terjadi keinginan mereka ketemu saya atau segala macam, hanya dalam wujud omongan. Gitu. Malah menurut saya kaget kadang-kadang, saya tolong dong diketemukan. Udah siapa yang harus mau menolong mengetemukan gitu ya. Ya, jadi inilah yang terjadi. Tidak ada sama sekali tanggapan bahkan setelah email kedua yang positif kecuali permintaan maaf. Dan saya sudah bilang kami maafkan, apalagi saya orang tua ya, semuanya saya akan maafkan. Gitu. Jadi itu sebetulnya yang terjadi, tidak adanya komunikasi lagi. Walaupun lembaga Warkop juga mengapresiasi permintaan maaf sampai saat ini. Dan inilah sekarang lembaga Warkop sudah menyatakan bahwa memang kalau boleh saya simpulkan ya Hana ya, boleh ya, sudah sulit ya, sebetulnya di pertama saya udah ngomong juga, sudah sulit ada pembicaraan apapun dan secara tegas lembaga Warkop tidak mengizinkan. Mengapa? Satu, karena memang lembaga Warkop punya hak untuk HAKI ini, mewakili Warkop DKI. Selain itu juga lembaga Warkop tadi dijelaskan sudah mempunyai perjanjian eksklusif dengan PT Falcon. Hingga kini, kubu Warkopi sendiri belum menanggapi pernyataan atau ultimatum Indro. Terlebih Indro sendiri sempat mengisahkan di hadapan Deddy Corbuzier tentang bagaimana sulitnya membangun Warkop yang sengaja ia siapkan sejak tahun 2002 untuk anak-anaknya dan putra-putri almarhum Dono dan Kasino. Bukan salah saya kan. Saya kepingin anak saya juga bukan hanya menghormati tapi menikmati apa jerih payah bapak-bapaknya. Kalau itu salah, saya lakukan sebelum kalian ada, saya minta maaf. Saya minta maaf. Warkop itu dibesarkan dengan hal-hal yang objektif banget. Dibesarkan bukan hanya sendiri, tetapi juga dibesarkan oleh orang banyak, termasuk oleh media. Saya sebenarnya
sebagai Indro Warkop sendiri. Jadi menjadikan ini sebetulnya hikmahnya gede banget. Saya lebih kepengen akhirnya mengedukasi semua orang, masyarakat luas yang mau, karena kan ini mohon maaf, saya ini kan memang terbagi-bagi banyak karakter ya. Jika ultimatum Indro tak digubris kubu Warkopi, bisa jadi kasus hak kekayaan intelektual ini akan masuk ke ranah hukum dengan ancaman hukuman tak tanggung-tanggung, yakni 5 tahun penjara. Lantas, mungkinkah ada mediasi antara kubu Indro dan Warkopi? Untuk anak-anakku, Alvin, Alfred, Sepriadi. Sepriadi itu sebetulnya muka-mukanya malah muka Sunda tuh, mendingan dipanggil Kang Asep. Ya, anak-anakku, berkarya terus, berkreasi terus, jadilah dirimu sendiri, itu yang terpenting. Jadilah jangan seperti Warkop, jadilah lebih besar dari Warkop. Sampai sekarang, kita masih mengedepankan aja lah bahwa orang Indonesia itu penyelesaiannya secara kekeluargaan. Jadi sampai sekarang, kita masih mendiskusikan, kalau permasalahan ini terus bergulir, tindakan terbaiknya apa? Tapi sampai sekarang kita masih secara kekeluargaan aja. Sebenarnya sejalan dengan apa perkataan dari Om Indro. Makanya kita tidak pernah mempermasalahkan konten sebenarnya, karena konten itu ada di pihak PH. Walaupun sampai sekarang, walaupun mereka bilang sudah diturunkan, tapi ternyata masih banyak konten yang menyangkut warung kopi Dono Kasino Indro masih ada. Tapi kita tidak mempermasalahkan itu. Di sini kita hanya berbicara tentang brand saja, karena konten itu adalah ranahnya PH.